Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa larangan ketika ihram, baik ihram untuk umroh maupun ihram untuk haji. Ada larangan yang khusus untuk laki-laki, ada larangan yang khusus untuk perempuan, juga ada larangan yang khusus laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, yang dilarang bagi laki-laki diantaranya adalah memakai pakaian yang berjahit seperti baju, celana, celana dalam, dan seterusnya. Tidak boleh. Yang kedua, memakai penutup kepala semacam ini. Nah, bagaimana kalau yang menutupi kepala itu ada jaraknya, maka itu diperbolehkan. Seperti laki-laki memakai payung. Ini masih diperbolehkan meskipun menutupi kepala, tapi masih ada jaraknya. Yang tidak boleh ini adalah nempel di kepala seperti kopiah yang saya pakai ini. Lalu yang dilarang bagi perempuan adalah menutup muka dan dua telapak tangan. Jadi mukanya ini tidak boleh dimaskeri, tidak boleh kacamata hitam, juga tidak boleh pakai sarung tangan. Yang dilarang bagi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, pertama, memakai wangi-wangian, baik pada badan maupun pada pakaian. Adapun ketinggalan bau wangi-wangian yang dipakai sebelum ihram hingga masih tetap tinggal sesudahnya, tidak berdosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak ihram, biasanya beliau memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Menurut riwayat Imam Bukhari dalam sebuah hadis yang intinya hadis ini dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel, maksudnya pakaian yang menutup kepala. Kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu, tapi dipotong hingga berada di bawah mata kaki. Dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar atau penutup wajah, termasuk sarung tangan. Yang kedua, yaitu larangan menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Begitu juga meminyaki rambut. Ada ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun au bi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusukin. Maksud ayat ini adalah, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia mencukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Lalu larangan yang ketiga adalah memotong kuku. Ini juga dilarang bagi wanita dan pria dalam keadaan ihram. Yang keempat yaitu mengadakan pernikahan, maksudnya menikahkan atau menikah atau menjadi wakil dalam akad nikah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yungkahu wala yakhtubu. Orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. Sedangkan rujuk itu tidak dilarang, sebab rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan, bukan akad nikah. Hal ini berdasarkan kaidah yang ada, yaitu yuktafaru fid dawami
ma la yuktafaru fil ibtida'i. Diampuni mengekalkan sesuatu, sedangkan memulainya tidak diampuni, maksudnya tidak boleh. Lalu larangan yang kelima adalah bersetubuh dan pendahuluannya. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Rafas maksudnya itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan pornografi. Larangan yang keenam adalah berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa hurima alaikum shaydul bari ma dumtum hurma, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Adapun memakan binatang yang diburu orang lain, maka tidak ada halangan bagi orang yang ihram, asal niat orang yang berburunya itu bukan untuk orang yang ihram. Ini ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi dan lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Syaidul bari lakum halalun wa antum hurmun malam tasiduhu au yusad lakum." Bahwasanya binatang buruan darat halal bagi kamu yang sewaktu kamu sedang ihram, asal tidak kamu yang berburunya atau diburu karena untukmu. Juga dikecualikan binatang darat yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram, seperti dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun minat dawabi laisa alal muhrimi fi qatlihina junahun al-ghurabu wal khida'atu wal aqrabu wal faratu wal kalbul aqur. Yaitu ada 5 jenis hewan yang tidak berdosa bagi orang yang sedang berihram untuk membunuhnya. Apa itu? Satu adalah burung gagak, kedua burung raja wali, ketiga kalajengking, yang keempat adalah tikus, dan yang kelima adalah anjing galak. Inilah beberapa hal yang dilarang untuk orang-orang yang berihram, baik itu ihram untuk umrah maupun ihram untuk berhaji. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.